Shalom, selamat pagi semua. Kok kayak ada orang begini. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Kepala bersama Ibu Kepala dan semua tim pelayanan dari GIAE El Shaddai di Arkansas boleh mengundang saya, memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi. Ini pertama kali saya ke state ini. Kalau saya hitung sejak 81 bulan Juli pertama kali saya ke Amerika, maka ini state yang ke-36 yang saya kunjungi. Terima kasih untuk kepercayaannya. Senang bisa berjumpa semua dengan saudara. Yang di Indonesia selamat malam, yang di Eropa selamat sore, yang di Australia menjelang pagi. Baik, kita mau belajar. Saya percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak Bapa di surga, bergumul melawan dosa itu sudah kewajiban, betul tidak? Supaya kita lebih berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa dosa itu nggak perlu kita perangi, nggak perlu kita struggle, berjuang, nggak perlu. Nah pasti kaget bukan? Kenapa? Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita, Kitab Ibrani berkata, yang bisa mampu melawan dosa kecuali Tuhan Yesus. Betul tidak? Sampai begitu rupa perlawanannya sampai dia berdarah-darah. Lalu dengan kita bagaimana? Nah, ada satu cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menang atas dosa dan gak perlu bergumul, gak perlu berdarah-darah. Kita buka ayat yang pertama, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Ada saudara kita orang kulit putih bisa bahasa Indonesia dia enggak? Kalau enggak perlu penterjemah. Belakang Pak. Oh ada ya, oke baik. Mana ayatnya? 1 Timotius 6 ayat 8. Oh di sana nggak ada. Oh jadi saya harus baca nomor di sini. Enggak, ayatnya nggak ditayangkan? Enggak. Oh, jadi itu penerjemahan saja. Oke, baik. Ayo baca sama-sama ya Pak kita. 1 Timotius 6 ayat 8. 1, 2, 3. Saudara, kata cukup atau enough itu ternyata kekuatan yang luar biasa untuk semua kita bisa menang atas dosa. Cukup, enough. Dalam bahasa Inggris ada quotation yang sangat pendek, dan yang mengerti bahasa Inggris kalimat ini jelas. Enough is enough. Itu artinya apa? Marah itu orang. Betul? Enough. Cukup. Satisfied. Saudara, setelah Tuhan bicara kepada manusia lewat Rasul Paulus bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah, maka seluruh dunia mempercayai kalimat ini. Saya nggak bilang firman ini karena ada orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, saya berkata kalimat ini. Ternyata dunia mengakui orang kaya itu bukan orang yang punya banyak duit, bukan orang yang pokoknya nggak butuh apa-apa lagi karena semua dia punya. Bukan. Dunia mengakui orang yang kaya itu bisa berkata cukup. Betul atau salah? Loh, saya tanya betul atau salah? Dan ternyata betul. Semua dosa itu terjadi di hidup kita karena kita rasa kurang. Saya mulai dengan suami istri. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada penyelewengan, backslide antara suami kepada istri, istri kepada suami? Karena nggak pernah merasa cukup dengan pasangannya. Renung. Anak-anak kecil begitu rasa nggak cukup, langsung senjata pertama keluar, menangis.
Maka itu hati-hati anak-anak kita yang masih punya opa oma, hati-hati. Dua orang yang namanya opa oma ini sumber kerusakan cucu. Setuju saya berkata? Maka itu papa mama, kalau anak-anak sudah sering nginap di rumah opa oma, lalu pas harinya pulang untuk sekolah, mereka bilang gini, enggak, di rumah opa oma saja. Itu tanda-tanda kerusakan. Jangan marah ya opa oma, jangan tersinggung. Apalagi kalau cucu lagi mirip opanya, cara jalan, cara wah habis deh itu pasti habis. Maka itu kita pulangan mengajarkan anak-anak nggak boleh di tangan opa oma. Opa oma cenderung memanjakan, betul? Nah, senjata anak-anak itu nangis. Begitu nangis, apalagi anak pertama, maaf ya. Kenapa anak pertama rata-rata lebih rusak daripada adiknya? Karena dimanja. Begitu langsung digendong. Digendong. Betul atau tidak? Karena belum pernah merasakan punya anak seperti apa. Itu merusak. Papa mama yang baru punya anak satu, nggak ada anak-anak mati karena nangis. Catat itu baik-baik. Setuju? Terus saya tanya kok. Betul? Nggak ada anak mati karena nangis, nggak ada. Kalau capek dia berhenti sendiri. Nah begitu dia berhenti, dia sadar, oh ternyata senjataku nggak ampuh. Maka dia nggak akan nangis lagi. Nah apalagi kalau ada omanya, cucu oma ini, cucu oma langsung digendong. Wah tahu sudah. Nah itu tanda. Dari sejak kecil masih bayi, yang namanya manusia sudah punya konsep, nggak pernah puas, nggak pernah merasa cukup dalam hidup. Maaf kalau saya beri contoh antara manusia dengan binatang. Siapa di antara kita dengan mereka yang mampu berkata cukup dalam hidup? Coba jawab, manusia atau binatang? Ayo, saya nggak pernah ngerti aja. Nggak tahu. Saya jelaskan. Saya punya peliharaan anjing, ya kucing atau yang lain, burung. Mereka suka satu jenis makanan. Kalau mereka sudah cukup atau sudah kenyang, dikasih lagi dimakan. Jawab dong. Enggak, ditolak aja enggak. Nanti siapa yang bisa lebih mudah berkata cukup, kita atau mereka? Mereka. Ya sudah, ayo kita tinggal dengan mereka untuk belajar. Bisa berkata cukup. Serius. Antara kita dengan mereka, siapa yang lebih murah hati dan siapa yang lebih pelit? Ayo, antara kita dengan mereka, cepat jawab. Ini masih bisa bicara tentang rasa cukup. Ayo, binatang dengan manusia siapa yang lebih pelit, siapa yang lebih murah hati? Cepat tangkapnya, jalan terus ini loh. Buat lagi. Cepat jawab. Ayo, kita dengan binatang siapa lebih pelit? Manusia. Nah itu, ada jujur, jangan ada jujur. Betul. Binatang itu nggak pernah pelit, binatang itu pasti murah hati. Sebabnya cuma satu, mereka nggak punya tupperware, nggak punya kantong, nggak punya dompet, nggak punya lemari. Kalau manusia ini kebanyakan barang-barang itu, maka itu lebih disimpan. Datang ke pesta pun bawa tupperware. Maaf jangan tersinggung. Betul nggak? Bungkus, apa-apa bungkus. Tapi binatang nggak punya, mau dibungkus kemana? Maka itu begitu mereka punya lebih, tinggal. Yang lain silakan. Maka itu kenapa berapa kali kita perjanjian lama, khususnya kitab Ayub, kenapa Tuhan Yesus sering berkata, belajar dari burung, lihat bunga, lihat ini. Karena mereka jauh lebih teratur dan beraturan hidupnya daripada kita manusia, karena mereka bisa berkata cukup. Apa itu cukup? Kembali firman Tuhan menjelaskan, asal ada makanan,
dan pakaian cukup. Artinya, asal aku nggak kelaparan dan aku nggak telanjang, itu cukup. Ketika manusia tidak pernah bisa merasa cukup, pasti manusia itu nggak bisa berkata cukup. Begitu si setan tahu ada di antara kita tidak pernah bisa berkata cukup dan merasa cukup, catat kalimat ini, pasti orang itu jadi membernya setan. Tahu kata member? Coba jujur. Karena secara pribadi jadi member dari berapa perusahaan, dari berapa produk. Banyak nggak manusia punya member tertentu? Saya tanya cepat jawab. Kalau di Amerika, semuanya jadi member. Mau belanja ke toko apa jadi member. Oke. Apa fungsinya member? Diskon. Apalagi? Dapat poin. Apalagi? Ayo cepetan lah. Apa? Dapat free shipping, bebas ongkos kirimnya. Apalagi? Hak khusus. Apa bisa? Gratisan. Senang ke model manusia. Saudara, jadi member sesuatu itu selalu dikirimi produk baru. Betul? Begitulah manusia yang jadi membernya setan. Ada produk dosa baru pasti dikirim. Loh kok gak percaya kan? Betul? Ini masalah. Coba, kalau semua kita bisa berkata cukup, tawaran-tawaran member itu kita butuh atau tidak? Bisa nggak? Kalau kita sudah cukup, kita perlu nggak ambil nggak tawaran gratisan tadi itu? Ambil. Untuk saya nggak tahu yang ngomong siapa. Nanti sebelah situ saya lihat. Ini yang celaka. Ketika kita tidak bisa berkata cukup, pasti jadi membernya setan. Sekarang dengar kalimat. Semua produk setan, semua awalnya pasti gratis. Betul atau salah? Semua produk setan awalnya pasti gratis. Setelah itu bayar, enak tenang kok. Bayar. Itu dia. Berarti setan akan mencari manusia yang gak pernah merasa cukup dalam hidup. Maka di situ para member itu dapat gratisan awal. Jujur, kalau sudah terjerat, mudah atau susah untuk keluar? Susah. Lu pintar semua lu pada ini. Tapi nggak melakukan, Pak. Nah itu dia, ini masalahnya. Masalahnya gitu. Pintar tapi tidak melakukan, namanya double kokon. Dan itu aja kok. Padahal untuk keluar jadi member itu sederhana, unsubscribe. Betul? Langsung batal. Maka itu ayo jujur, siapa di antara kita yang masih jadi membernya setan ini serius? Kita lihat hidup Yusuf. Masih ingat Yusuf ya? Yusuf yang di Mesir dulu, bukan yang dibagi di sana. Mengapa akhirnya setan nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan hidup Yusuf? Kalau saudara belajar tentang Yusuf, keren. Di Perjanjian Lama hanya ada 2 pribadi yang tercatat sampai mereka mati, mereka nggak punya daftar dosa. Salah satunya Yusuf. Maka itu sejak saya masih kecil sekolah minggu, ketika pertama kali dengar cerita Yusuf, sampai hari ini saya sangat mengidolakan Yusuf. Itu orang yang nggak punya catatan dosa sampai mati. Kepingin nggak?
Oh, Daud dosanya banyak. Salomo lebih-lebih lagi, jangan diikuti, awasi. Musa ada dosa juga. Semua. Hanya Yusuf dan satu lagi itu enggak ada. Nah, saya belajar. Ternyata Yusuf bisa berkata cukup di hidupnya. Maka itu setan enggak mau. Kita belajar tentang Yusuf. Dari Yusuf kita belajar. Ternyata setan itu senjatanya cuma dua. Penderitaan dan kenikmatan. Catat. Ya, senjata setan cuma dua. Dibolak-balik, ya cuma dua itu. Seharusnya kalau senjata setan itu cuma dua, kita bisa menang atau pasti kalah? Jawab dong. Kita pasti menang atau pasti kalah? Menang karena cuma dua. Dan senjata mereka dari dulu nggak pernah ganti. Apa tadi? Jangan lupa apa? Satu, penderitaan. Dua, kenikmatan. Itu yang ditiru. Pertama, Yusuf itu mengalami kenikmatan dari papanya. Yusuf itu anak kesayangan. Dari 12 anak Yakub, Yusuf ini spesial. Nah, 10 kakaknya iri. Lalu mereka buat sebuah skenario yang jahat sekali. Suatu hari mereka ber-11 ada di padang gembala. Tahu-tahu kakak-kakaknya merencanakan, ayo kita buang adik kita ke sumur, terus kita potong satu domba, lalu darah domba itu kita celup di jubahnya adik kita ini, sudah dirobek-robek, terus kita pulang ke papa, bilang, Pak, Yusuf dimakan binatang buas, kami nggak ketemu mayatnya, ada bajunya ini. Oh, Yakub menangis. Nah, itu ditulis di Kejadian 37, Yusuf umur 17 tahun. Dia nggak pernah ketemu papanya lagi, dan Yakub pun nggak pernah ketemu sejak hari ini. Dibuang ke sumur, dan dari kenikmatan Yusufnya nggak gagal, lalu setan membuat Yusuf menderita, dimasukkan sumur. Yusuf ditungguin setan, ngomel kamu Yusuf, ngomel, mati-mati kamu ke kakak kamu, sama sekali tidak. Setan rapat lagi, diapakan ini anak? Maka dikirim senjata yang pertama, kedua menderita, dia jadi budak, dijual ke Mesir, masih ingat? Lalu Potifar, pejabat tinggi kerajaan Mesir, membeli dia, jadi budak. Nah, rupanya Tuhan sayang Yusuf, sehingga semua pekerjaan yang dipercayakan Yusuf oleh Potifar itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 39. Lihat ayat yang keempat. Cepat. Ayo, cepat sebelum masalahnya dingin di sana. Kejadian 39 ayat 4. Baca. 1, 2, 3. Ayo mana yang keras suaranya? Walaupun dingin nggak boleh lemes. 1, 2, 3. Yusuf mendapat kasih tuannya. Mendapat kasih tuannya terus. Dan dia boleh melayani dia. Wow. Dari budak menjadi pembantu kesayangan. Boleh melayani. Ayat 5. 4 sudah selesai belum? 4 sudah selesai belum? Oh belum, lanjut, maaf. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya, sertanya kekuasaan. Jadi dari seorang budak, dia naik pangkat luar biasa. Semua dipercayakan kepada Yusuf, kecuali makanannya. Ayat 5. Yang kenceng dong, saya supaya dengar juga. 1, 2, 3. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 5 Kejadian 39 yang selalu saya pakai, saya berikan kepada semua karyawan. Saudara kerja di perusahaan apa, di toko apa, kerja ikut siapa, sesadis apa bos saudara, pegang ayat ini. Kalau Tuhan berkenan kepada saudara, bosmu yang gak percaya Tuhan pun akan melihat Tuhan menyertai saudara. Dan kalimat terakhir ayat 5 akan terjadi di perusahaan di mana saudara kerja. Sejak Potifar mempercayakan semua kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa.
Jadi kalau saudara kerja jangan suka pindah-pindah, itu loncat saja. Karena gaji kurang, enggak, tunggu. Penyertaan ini luar biasa. Nah, setan rapat lagi. Ini anak kok gak jatuh-jatuh. Diberi senjata penderitaan, kenikmatan. Setan rapat lagi. Hasilnya istri Potifar dibuat gara-gara. Diberi kenikmatan lagi istri Potifar untuk menggodain Yusuf. Lihat ayat 10. Masih pasal 39. Kuat suaranya. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membunuh Yusuf tidak menggunakan tujuannya itu untuk melindungi Yusufnya bersetubuh dengan dia. Saya sering mengajarkan kalimat ini. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Apa hubungannya? Kalau Yusuf orang Indonesia, rusak rencana. Jangan tersinggung ya. Apa itu? Orang Indonesia selalu mumpung. Betul, kesempatan ini kesempatan. Ayo kita mikir pakai logika orang Indonesia. Kalau Yusuf mau dengan istri pejabat tinggi, nasibnya berubah. Coba, nasibnya berubah. Apalagi Yusuf bisa berkata, Tuhan, bukan aku yang mulai, dia yang mulai. Dari hari ke hari dia godain aku, Tuhan. Bisa nggak Yusuf berpikir seperti ini? Bisa. Oke ya, ini mau pemilu. Ya, salah satu dari calon di DPR RI itu anak rohani saya. Namanya Roni Talapes. Ya, ada di nomor 5 kalau suruh memilih DPR yang saya memilih presiden urusan saya. Nah, anak ini saya temukan waktu dia kelas 2 SMP di kota Manokwari. Gak punya masa depan, ayahnya sudah meninggal, dia gak pernah kenal ayahnya. Ibunya cuma pegawai negeri, dia salah satu perusahaan di satu departemen di Manokwari, waktu itu masih kabupaten. Nah, akhirnya Tuhan suruh saya sekolahkan dia, lulus SMA, saya biayai, terus sebelum lulus dia bilang, Pak, boleh nggak saya ngambil hukum? Silakan. Kenapa kamu ngambil hukum? Dia bilang karena saya ingin membela orang yang tertindas. Ya, akhirnya lulus dari Atmajaya di Jakarta, dekat jembatan Semanggi itu. Setahun kemudian dia bilang, Pak, boleh nggak saya mengambil pengacara lawyer? Silakan. Tapi Papa pesan satu, kalau kamu jadi lawyer, jangan sekali-kali mau ngurus perceraian. Awas. Karena buat pengacara ngurus perceraian itu pernah dapat duit lah. Karena tanpa sepengetahuan saya, dia mendaftarkan diri. Masih ingat istilah pro bono dalam dunia hukum yang gak dibayar. Nah, itu sebabnya dia jadi terkenal. Yang pertama karena kasus Afriani Tukutani. Masih ingat ada anak perempuan yang baru pulang dugem, mabuk pagi, masih konslet, nabrak 9 orang meninggal. Nah, ini nama Roni Talapesi pertama kali muncul di Indonesia karena dia menjadi 9 pengacara korban tanpa dibayar dan menang. Lalu Tuhan angkat dia yang kedua. Ketika Ahok diadili, ada sekian puluh pengacara yang dipilih, maka Roni Talapesi pengacara yang termuda. Mau saya bangga dengan itu. Kasus terakhir, kasus Verdi Sambo, masih ingat? Setelah keluarga Richard Eliezer ya nggak sanggup bayar pengacara pertama, lalu mereka dapat berita ini pengacara gratis, Roni ditangkap. Dan sejarah pengadilan itu hebat untuk Indonesia. Ingat ya, bukannya nonton drama Korea atau berita. Cuma saya ngomong kalau begitu panjang-panjang. Jangan marah saya ngomong. Pokoknya sejak kasus Baradae, Roni ini makin naik daun. Akhirnya Ibu Megawati minta dia untuk calonkan diri. Nah, dan dia dapilnya daerah pemilihan luar negeri. Maka itu saudara masih punya kesempatan untuk milih. Kalau mau nggak jadi nomor 5 nanti saudara saya Roni Talapes. Ini sekarang ada di Eropa untuk mengenalkan panggilan ini. Hebat sekali. Oke, saya lanjutkan. Nah, Yusuf begitu diganggu oleh istri Potifar, dia nolak. Saya harus shock. Hah? Ditawari seks kamu nolak? Goblok kamu shock. Yusuf nggak peduli. Lihat ayat 11, cepat. Kejadian 39:11.
Ini loh yang kita harus lakukan seperti Yusuf. 1, 2, 3. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah. Ya karena kerjaannya tuh masuk dalam rumah. Terus kosong, nggak ada orang, cuma Yusuf. Lalu meninggalkannya Yusuf sambil berkata, dengan aku. Tapi Yusuf menjadikan baginya hari keluar. nah, saudara jahat. Kalau Yusuf orang Indonesia pasti lain ceritanya. Dikit-dikit mumpung gitu. Ditarik bajunya, nggak ada orang lain, cuma mereka berdua. Kesempatan nggak dia berbuat dosa. Lihat kalimat terakhir Yusuf. Ayo baca Yusuf. Lari keluar. Jangan lari di tempat goblok. Mana ceritanya? Apa sih? Ini sikap yang dicari oleh Bapak Surga terhadap kita anak-anak. Begitu ada tawaran dosa, lari. Lakukan. Setan marah lagi, rapat lagi mereka. Ini ayatnya tidak ada, tapi percaya. Hasil rapat yang sekian kali, setan berkata, senjata pertama sudah ditembakkan, kenikmatan nggak berhasil, senjata kedua penderitaan sudah dibuat, senjata ketika lagi sama kenikmatan istri Potifar dia nolak lagi, maka hasil rapat yang kita buat Yusuf lebih menderita. Lihat ayat 21. Jadian 39. 1, 2, 3. Oh, berarti ayat 20 dulu. 1, 2, 3. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, baca terjemahan lain. Di situ Yusuf divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak punya hak untuk naik lagi. Habis nggak nasibnya? Habis. Umur berapa tadi? 17 ditangkap. Kira-kira sampai di situ, kira-kira di umur 19 atau 20. Divonis seumur hidup tanpa diadili, sangat kejam. Dan tidak boleh naik banding. Nggak ada perol, nggak ada appeal lagi, sudah habis. Menderita nggak? Nah, Yusuf diharapkan oleh istri setan, mati Yusuf, mati. Tapi lihat ayat 21. Tuhan ngapain lagi dengan Yusuf? Nah, menyertai Yusuf sehingga ini penyertaan Tuhan luar biasa. Baca ayat 2. Ketika dia sampai Mesir, pasal 39, ada apa? Ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang. Amin. Saya ingin berkata kepada semua saudara yang baru tiba dari Indonesia merantau ke sini. Kuncinya bukan modal berapa saudara bisa bekerja, bukan cari perusahaan apa yang gajinya tinggi, jangan. Cari penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu lebih daripada modal mau $2 juta, $10 juta. Betul atau salah kalimat? Penyertaan Tuhan itu modal hidup yang tidak bisa diganti dengan barang apa saja. Katakan amin. Nah, begitu Yusuf masuk penjara, divonis tidak adil, Tuhan menyertai. Bagaimana keadaan Yusuf di penjara? Kejadian 41 ayat 14. Cepat lihat. Bagaimana penjaranya Yusuf? Kejadian 41 ayat 14. 1, 2, 3. Kemudian Firaun menyuruh mengambil Yusuf. Setelah ia dikeluarkan dari itu, ia bersyukur berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Saudara boleh cari di beberapa terjemahan tutupan. Itu ada kata dungeon, ada kata pit. Berarti ruang bawah tanah, bentuknya seperti sumur. Mesir, kalau cari di Google, sejarah Mesir bisa tahu punya 4 macam penjara. 1 prison, penjara yang 4 tembok itu, 2 jail, itu sel,
ya, ruangan kecil. Ketiga itu pit atau tutupan, itu ruang bawah tanah, nggak ada matahari. Yang di penjara cuma bisa berdiri, duduk, jongkok nggak bisa, apalagi tidur, bayangkan. Maka itu ketika Yusuf dipanggil oleh Firaun mimpi yang menakutkan. Ada 2 kalimat, dia bercukur dan ganti pakaian. Kenapa? Ayo cepat jawab. Bayangkan di penjara, di bawah tanah, nggak ada matahari, maaf, kencing, berak, makan, tidur, berdiri. Jadi kenapa harus ganti pakaian dan bercukur? Ayo. Bau nggak terawat. Bau nggak terawat. Kalau saya pakai istilah waktu ngajar anak-anak, monyet lebih cakep dari Yusuf. Kita enggak bertahun-tahun. Coba baca ayat berapa ya? 41 ayat 37 atau 38. Yusuf umur berapa? Coba tolong saya lupa ini ayatnya. 37 atau 41? Yusuf umur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun. Ayat berapa? Ayat berapa? 46. Terima kasih. 46. Calon pendeta yang sudah tahu ayat. 46. Ayo baca 1, 2, 3. Yusuf umur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Nah, ayo itu 17 dia dijual ke Mesir. 30 tahun dia ketemu Firaun. Jadi dalam penderitaan berapa tahun? 13. Ini cepat ngitung, biasa ngitung duit masalah. 13 tahun dalam penderitaan. Mau coba? Tanya apa? Mau coba? Masih ada. Tapi itu kemenangan. Yusuf bisa berkata cukup. Begitu Yusuf menghadap Firaun dan diangkat jadi orang nomor 2 sampai dia mati, setan gak ganggu lagi. Maka itu setelah senjata pertama apa tadi? Kenikmatan. Kedua apa? Penderitaan. Ketiga apa? Kenikmatan. Keempat apa? Penderitaan. Setelah sekian kali bolak-balik 2 senjata itu, Yusuf yang menang. Dan ini ayatnya nggak ada, tapi percaya saya. Akhirnya setan berkata, so mulai sekarang sesuka-sukamu, senjata gua sudah habis. Maka itu setan nggak berani ganggu lagi, percuma. Saudara, maka itu kata cukup. Saya lihat ada berapa anak-anak muda masih umurnya kepala 2 awal itu, kalian harus ingati. Kalau semua kita bisa berkata cukup dalam hidup, maka dosa nggak akan bekerja di hidup kita. Katakan amin. Cukup. Jangan pernah nggak sadar bahwa manusia ini adalah makhluk yang susah berkata cukup? Coba jawab. Saya ulangi. Percaya nggak saudara bahwa manusia ini adalah makhluk yang susah berkata cukup? Percaya. Nah, itu dia. Ayo kita bertobat. Binatang lebih bisa berkata cukup daripada kita. Ini yang harus kita pelajari. Cukup. Termasuk masalah uang. Kalau papa mama tidak membatasi anak-anak untuk bisa berkata cukup, saya tanya, mau punya uang berapa saja, anak minta dituruti, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kalau orang tua nggak mau ngajar anak berkata cukup. Punya apa saja bagi anak-anak, walaupun kita punya uang, belajar katakan yang lebih susah banyak. Kamu pakai apa yang ada. Jadi kata cukup ini dahsyat, kekuatannya luar biasa. Di dalam kehidupan kita nggak usah bicara tentang kekristenan, tapi bicara tentang kemanusiaan. Orang yang bisa berkata cukup nggak pernah ada masalah dengan dia. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan. Sebelum Musa tidak ada. Setelah Musa baru dunia kedokteran mempelajari. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan daftar apa-apa yang boleh dimakan dan apa-apa yang nggak boleh dimakan. Masih ingat? Bisa tanya ya atau tidak? Iya. Sebelum Musa nggak ada. Nah, dunia kedokteran sangat mempercayai tulisan Musa itu.
bahwa daging-daging binatang ini itu gak sehat untuk manusia. Nah cuma saya tanya Papa di surga itu belum dapat jawaban. Kenapa yang Papa larang itu kok enak semua? Loh betul tidak? Nah, tapi ini kita belajar supaya manusia bisa berkata cukup. Ada dokter di sini? Tanya ke dokter. Dunia medis sudah menemukan 70% kita ini sakit. Izinkan saya pakai bahasa Jawa karena mantap sekali. 70% lebih manusia sakit itu gara-gara cuan kambing geragas. Apa itu? Saya terjemahkan. Mulutnya rakus. Betul tidak? Hampir 80% penyakit kita itu karena makanan. Iya atau tidak? Nah, maka jaga mulut ini. Karena itu sumber penyakit. Harus sehat. Nah, tolong adik-adik yang umurnya baru 20-an ya, belajar hidup sehat mulai sekarang. Kalau kamu mulai sadar sehat umur 40, terlambat. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Dulu kami masih kecil, ibu itu miskin. Papa saya meninggal waktu dia umur 31 tahun. Bayangkan. Jadi kami miskin, makan itu susah. Namanya gula, wow zaman itu barang mewah. Kalau orang kaya nggak bisa beli gula, jadi semua kami minum itu tawar. Nah, pernah saya 4 bersaudara, kami ingin makan telur karena teman-teman makan telur. Nenek bilang jangan makan telur, anak kecil makan telur tak bodoh. Itu masuk sampai akhir. Ini benar juga. Jadi ternyata kalau masih kecil miskin itu sehat sampai sekarang. Loh, betul itu saya rasakan luar biasa. Ya jadi kalau bilang pola hidup sehat ya sudah itu sudah biasa. Miskin, serius, luar biasa. Umur saya hampir 70 loh, tapi Tuhan masih bisa beri kekuatan luar biasa. Mau keliling terus begitu. Dia bukan miskin dulu. Mau miskin? Apa itu bilang serius? Oke ya, kita lanjut jadi hati-hati. Kalau kita bisa berkata cukup, hidup itu pasti sehat. Jadi pagi sarapan dengan Jason, saya minum kopi dari dulu saya nggak pernah pakai gula. Gula itu jahat untuk tubuh kita. Pemicu kanker nomor 1 itu gula, nomor 2 itu stres. Ngeri sekali. Maka itu firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat 22. Apa itu? Jangan lupa, hati yang gembira, orangnya menganjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahasa Jawanya bagus. Hati sing semplak, hati ini alon-alon. Itu bahasa Jawa. Hati yang stres, matinya pelan-pelan. Maka itu lihat orang gila itu hampir nggak pernah sakit. Covid Pak orang gila. Enggak. Iya. Mana? Coba, saudara tahun berapa meninggalkan Indonesia? Sudah kami nikah sekian puluh tahun. Tiap kali pulang dia masih ada. Lihat waktu Covid aman. Enggak ada social distancing, enggak cuci tangan, enggak apa-apa. Masih itu. Ngerti enggak? Karena gembira terus. Hati yang gembira itu imunnya kuat sekali. Tapi bukan berarti gila dulu baru sehat. Itu orang gila itu bisa berkata cukup loh. Soalnya kalau kita kasih makanan apa, nggak pusing dia. Maka itu firman Tuhan itu luar biasa. Cukup. Apa lawan katanya cukup? Bukan tidak cukup. Salah. Ayo siapa jawab? Apa lawan katanya cukup? Bukan kurang. Menuntut. Ini luar biasa. Hanya kita yang mengajarkan konsep ini. Penyebab suami istri sering bertengkar. Ada nggak rumah tangga rajin bertengkar? Ya saya tanya, saya nggak suruh tertawa, saya jawab. Ada nggak rumah tangga rajin bertengkar? Ayo jawab. Ada tidak? Salah, banyak. Ayo ngaku, betul tidak? Nah, 90% penyebab suami istri rajin bertengkar karena nuntut pasangan. Kenapa kamu nggak bisa begini? Ya dituntut nggak terima. Ya kenapa juga lu nggak bisa begini? Betul?
Maka itu kalau suami bisa berkata cukup terhadap istrinya, sekurang-kurang apapun istrinya tetap berkata terima kasih, istriku luar biasa. Begitu pula seorang istri kepada suami, cukup. Jangan banding-bandingkan dengan istri dan suami orang lain, goblok. Ada nggak suami istri banding-bandingkan dengan istri temannya, istri adik, istri tetangganya? Nggak banyak. Ini yang merusak rumah tangga. Karena tidak merasa cukup terhadap pasangannya, setan masuk. Anak-anak, belajarlah bisa bersyukur, berkata cukup terhadap papa mama. Jangan kalian membandingkan. Kenapa enggak kayak anaknya temanku itu? Anaknya teman apa? Papa mamanya temanku. Minta apa-apa dituruti. Kalau ada anak saya bilang itu ya kamu pindah aja ke mereka. Anak-anak semua hidup. Begitu pula bekerja. Awas, jangan sampai ada di antara saudara 7 hari full enggak ada istirahatnya. Tahu nggak cepat mati kalau duitmu banyak. Betul. Nah betul kan? Kenyataan Pak. Nah itu kan banyak di suap cepat mati juga di sini. Berkatanya cukup. Saudara, saingan Tuhan bukan setan, tapi saingan Tuhan itu uang. Ayo kita baca. Itu artinya jam apa suruh saya berhenti. Sekali-sekali lah kerja nggak apa-apa lah. Sekali-sekali. Saya belum tentu 2 tahun sekali kesini. Oke. Matius 6 ayat 24. Dapat lihat. Matius 6 ayat 24. Jadi surah pas ini jamin tapi apa sebenarnya saya nggak berdosa. Ini jam surah. Jadi tinggal 3 menit gitu. Ya udah cepetan. Matius 6 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada seorang dan meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi 2 Tuhan, saya pakai kata Tuhan bukan Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu siapa? 2 Tuhan itu siapa dan siapa? Cepetan. Tuhan dan uang. Luar biasa. Tidak ada seorang pun manusia di seluruh universe ini, jagat raya ini, yang berkata uang itu person, not a thing. Maka itu Yesus berkata seorang, maka kamu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Saudara, jangan anggap enteng. Ternyata uang yang cuma kertas itu atau cuma angka saja, karena saya sudah cashless, itu seorang menurut Tuhan Yesus. Kalau uang itu a person, not a thing, benda bukan benda tapi pribadi, berarti uang itu punya kekuasaan. Jawab, punya kekuasaan. Jadi hanya ada 2 Tuhan dalam dunia ini, dan kita disuruh milih mau setia kepada yang siapa dan gak suka pada siapa. Dengan tegas kalimat terakhir Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi melayani dua-duanya. Hampir 100% saudara orang Indonesia jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Arkansas, ke Little Rock dan kota-kota yang lain itu kan karena uang. Maaf saya berkata. Tapi hari ini harus belajar. Pilih siapa Tuhan. Saya tanya, orang hidup nggak punya uang itu masalah atau tidak? Yang kuat jawabnya. Orang hidup gak punya uang itu masalah tidak? Bukan. Dengar ya. Kalau saudara berkata orang hidup gak punya uang itu masalah, berarti di logika saudara berkata orang kaya gak punya masalah karena uangnya banyak. Dia jawab. Orang kaya punya masalah? Banyak Pak. Betul.
Lebih banyak masalahnya orang kaya daripada orang pas-pasan. Kok nggak aneh? Orang yang pas-pasan hidupnya pasti malas berbuat dosa karena nggak bisa bayar. Kok baru percaya? Kok baru tahu? Tidak ada dosa gratis. Amin. Amin. Lihat atau tidak? Yes. Maka itu kalau kaya berbuat dosa gampang, duit banyak. Orang yang pas-pasan jarang keluyuran karena nggak punya uang. Berarti kalau yang jarang keluyuran lebih banyak selamatnya daripada kecelakaannya karena di rumah terus. Amin. Tapi stres. Enggak. Nah, saya sudah katakan orang nggak punya uang masalah, orang kaya lebih banyak masalah. Jadi masalah bukan pada uang, pada hatimu itu. Ketika saudara nggak bisa berkata cukup, ya itu stres. Saya tanya, pernah ketemu orang kaya stres? Karena rasa kurang terus. Stresnya orang kaya itu karena angkanya, digitnya itu. Karena mereka kan selalu saingan dengan yang lain. Iya. Nambah atau kurang. Iya, Stresnya. Betul, Pak. Betul. Betul. Maka itu jangan pengen saudara masukkan namamu ke majalah apa, Force of Force. Lebih tertekan itu. Betul ya? Maka itu orang pas-pasan lebih kurang masalahnya, lebih sehat itu. Siapa percaya puasa itu sehat? Amin. Ya, mau nggak percaya? Sering puasa itu sehat. Betul, karena detox. Maka itu siapa yang jarang makan? Orang kaya atau orang pas-pasan? Tapi itu bisa marah. Tapi ada yang ngomong. Nah gimana kalau lagi lapar pas gak punya duit, saya punya resep, saya lagi. Nah ini kalau ketemu istri saya boleh tanya. Jadi pas gak punya uang lapar, saya beri resep. Cari teman baikmu, jam makan datang ke rumahnya. Tapi jangan tiap hari. Nah kalau saya sampai ke rumahnya jam makan, kok nggak diajak makan, langsung batin nasi. Nggak pulang. Wah saya itu sehat. Nggak serius. Nah ini pertanyaan penting lagi. Pernah baca tulisan What Money Can Buy? Itu tulisan bagus. Saya nggak tahu siapa yang nulis. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Buktikan. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli tidur yang mahal. Betul. Uang bisa beli buku-buku yang mahal, tapi uang nggak bisa beli kepastian. Uang bisa beli vitamin suplemen yang penjernih air yang mahal-mahal, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli alat-alat entertain yang ribuan dolar, puluhan ribu dolar, tapi uang nggak bisa beli kebahagiaan. Cari yang kata-kata lain. Jadi hidup ini tidak perlu uang, bisa tetap hidup asal bisa berkata jujur. Maka itu kalau saudara kerja diperbudak uang, ya goblokmu sendiri. Betul sama betul, Pak. Goblokmu sendiri. Pilihan ada di tangan kita, Pak. Iya, makanya pilihan di tangan kita. Menurut Matius 6:24, saudara akan menempatkan siapa di kepala dan di kaki. Nanti nggak kalimat ini? Kalau uang saudara tempatkan di kepala, maka engkau budak si uang. Kalau saudara letakkan uang di kaki, maka saudara tuan kaki si uang. Letakkan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita, maka dia akan memerintah kita, mengajar kita luar biasa. Tahun 70-an Paulus beri saya ilustrasi bagus. Karena saya sudah khotbah tentang uang dari tahun 70-an yang lalu. Ada yang marah kepada saya, Bapak ini sombong selalu, seperti nggak perlu uang aja. Siapa bilang saya nggak perlu uang? Untuk kemana-mana saya perlu uang, tapi jangan cukup. Begini ilustrasi. Ada nggak kapal nggak perlu air? Coba kapal. Ada? Ada kapal hiasan di lemari. Semua kapal perlu air. Nah, ibarat ini Paulus yang ngajar saya. Kapal itu kita, air itu uang. Kapal perlu air, tapi nggak ada kapal goblok kayak kita.
masukkan air ke dalam. Ngerti nggak? Apa jadinya kalau kapal goblok ini masukkan air ke dalam? Anda. Ketika uang itu masih di dompet saudara, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang saudara pindahkan ke hati, dia jadi tuan yang jahat untuk hidup. Catat. Berapa banyak suami istri hancur karena uang? Berapa banyak kakak adik kandung karena warisan jadi musuh? Maka itu hati-hati orang tua yang kaya, anak-anak baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Betul nggak saya ngomong ini? Belum jauh, dia tidak. Ini masalah. Maka itu bagaimanapun lebih berbahagia yang pas-pasan. Contoh kecil, orang kaya tidur, orang miskin tidur. Tiba-tiba lagi tidur dengar pintu kebuka, kuncinya kletek, kamu yang mana? Saya Pak. Yowis, itu bahasa Jawa. Yang miskin tidur terus. kenapa? Itu pokok pasal 5 dan pasal 7 luar biasa. Hari ini pegang dolar saudara, aku cukup kok dengan kamu. Orang bisa berkata cukup itu bahagia. Jadikan Yesus tetap Tuhan di hidup kita. Amin. Musik ayo. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nadanya silakan duluan musik. Saudara, ini bukan nyanyian, tapi ini doa. Katakan dengan serius. Zoom, Instagram, Facebook. Ayo semua kita jujur. Siapa yang hari ini asam lambungnya naik? Siapa yang hari ini fungsi levernya terganggu? Siapa yang hari ini pankreasnya terganggu? Tekanan darahnya terganggu? Susah tidur, hidup penuh ketakutan, kekhawatiran. Dengar firman ini, bertobatlah saudara, dan bisa berkata cukup Tuhan, cukup. Saya sering marah kepada keluarga di Indonesia. Mereka tuh seringkali gak ngerti. Dipikir kita di Amerika dapat duit dolar enak, terus mereka minta uang seenaknya. Ajari mereka bisa berkata cukup, sehingga saudara jadi bisa berperang untuk keluarga. Apalagi yang pacaran masih di Indonesia, jangan goblok kamu untuk peras pacaran. Belajar bisa berkata cukup. Siapa yang tuannya masih uang, bertobatkan ini. Turunkan dia, uji takwa dalam hidup saudara, dan jadikan Yesus